Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Didawati Putri dari kelas Linguistik 6B. Dalam video kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Sosiolinguistik, yaitu mereview sebuah video yang menampilkan Barack Obama berpidato dalam orasi pemilihan presiden. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan dahulu siapa itu Barack Obama, karena mungkin tidak semua orang tahu siapa itu Barack Obama. Dan langsung saja saya akan menjelaskan dahulu siapa itu Barack Obama. Barack Obama atau Barack Hussein Obama itu adalah nama lengkapnya, adalah seorang politisi Amerika yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-44. Ia merupakan orang Afrika Amerika pertama yang menempati jabatan presiden tersebut. Lahir di Honolulu, Hawaii, Obama merupakan lulusan Universitas Columbia dan Harvard Law School, tempat ia menjadi presiden Harvard Law Review. Ia dahulunya seorang penggerak masyarakat di Chicago sebelum mendapat gelar hukumnya. Ia bekerja sebagai jaksa hak-hak sipil di Chicago dan mengajar hukum konstitusi di University of Chicago Law School sejak 1992 sampai 2004. Ia 3 kali mewakili distrik ke-13 di Senat Illinois mulai tahun 1997 hingga 2004. Namun, tidak lolos ke tahap Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat tahun 2000. Pada tahun 2000, Obama mendapat perhatian nasional saat berkampanye mewakili Illinois di Senat Amerika Serikat melalui kemenangannya pada pemilu pendahuluan Partai Demokrat bulan Maret. Pidatonya di Konvensi Nasional Demokrat pada bulan Juli dan pemilihannya sebagai Senat pada bulan November. Ia memulai kampanye presidennya tahun 2007 dan pada tahun 2008. Setelah kampanye pendahuluan melawan Hillary Rodham Clinton, Obama memenangkan mayoritas suara delegasi dalam pemilu pendahuluan Partai Demokrat untuk dijadikan calon presiden. Ia kemudian mengalahkan calon dari Partai Republik John McCain dalam pemilihan umum presiden tahun 2008 dan dilantik sebagai presiden pada tanggal 20 Januari 2009. 9 bulan kemudian, Obama dinyatakan sebagai pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 2009. Ia terpilih lagi sebagai presiden pada November 2012, mengalahkan Mitt Romney dari Partai Republik, dan dilantik untuk kedua kalinya pada tanggal 20 Januari 2013. Karena warna kulit dan asal keturunannya,
Selama kampanye, Barack Obama banyak diwarnai sentimen rasisme. Ini tak lepas dari sejarah kelam perbudakan di Amerika Serikat di masa puncak perbudakan pada 1860-an. Harga total seluruh budak di Amerika mencapai 2,7 miliar dolar. Jejak pendapat AP Yahoo News Poll pada September 2008, sebelum kemenangan Obama, misalnya, menunjukkan bahwa sentimen rasial masih kental dalam pikiran publik Amerika Serikat. Bahkan, dalam tubuh Partai Demokrat sendiri yang notabene mengusung Obama, ada beberapa kata sifat positif dan negatif yang disodorkan untuk menggambarkan orang kulit hitam dalam jejak pendapat tersebut. Hasilnya 22% setuju dengan kata sombong, 29% mengeluh, 13% memilih malas, dan 11% mengidentikan dengan tidak bertanggung jawab. Sepertiga lebih responden dari semua pendukung Demokrat kulit putih dan responden independen lainnya melihat Obama tak akan bisa memenangkan kursi Gedung Putih karena faktor rasnya. Sementara pendukung Partai Republik yang memilih John McCain mencapai 85%. Pendukung Partai Demokrat yang kali ini mengusung Barack Obama hanya mencapai 70% saja. Berbagai serangan berupa kampanye hitam juga dilancarkan. Tuduhan yang dialamatkan kepada Obama adalah klaim bahwa ia bukan warga negara kelahiran Amerika asli. Menyerang keyakinannya bahwa ia adalah seorang Muslim dan bukan Kristen. Juga menuduh kedekatan Obama dengan Bill Ayers, seorang yang radikal menantang keterlibatan AS dalam Perang Vietnam, dengan melakukan pemboman di sejumlah gedung publik. Untuk gaya dalam Obama berpidato, dia sangat bersemangat. Semangatnya begitu membara, dan dia seolah-olah bercerita tentang fakta yang tidak dibuat-buat sama sekali. Obama juga seolah-olah tulus menyampaikan apa yang disampaikan, dan itu menjadikan semua orang terkesima kepada Obama. Dan ada pertanyaan, mengapa Obama bisa sukses, bisa memenangkan dalam kampanye presiden ini? Yaitu ada beberapa strategi. Strateginya yang pertama ada meraih dukungan luas dari masyarakat moderat juga kelompok minoritas Afrika Amerika, serta dari pemilih Hispanik dan Asia. Yang kedua,
ada dukungan tim sukses yang didominasi anak muda. Karena memang anak muda ini lumayan berpengaruh dalam pemilihan, karena anak muda lebih banyak dibanding orang tua. Dan yang ketiga, ada memanfaatkan emosi, pentingnya nilai-nilai kekerabatan keluarga dalam membangun Amerika. Keempat, memanfaatkan jejaring media sosial, Twitter, dan Facebook. Yang kelima, kampanye house to house yang digalakan tim suksesnya di pekan terakhir kampanye. Keenam, meraih simpati pemilih perempuan. Yang ketujuh, memperbaiki fundamen dasar ekonomi Amerika dan berpihak ke industri strategis dalam negeri. Dan teknisnya ada yang pertama, sukses bertahan dari tekanan Romney di Pennsylvania. Yang kedua, memenangkan pertempuran di negara bagian Ohio, Virginia, Wisconsin, New Hampshire, Iowa, Nevada, dan Colorado. Yang terakhir ada memenangkan basis Demokrat di California, New York, dan Michigan, negara bagian tempat di mana Romney dilahirkan dan ayahnya menjabat sebagai gubernur. Obama menghadapi situasi perekonomian yang lesu sejak naik menjadi presiden. Amerika Serikat terseok-seok. Pengangguran melonjak, jutaan orang kehilangan rumah karena disita. Juga soal kebijakan luar negeri peninggalan rezim George W. Bush terkait serangan ke Afghanistan dan Irak yang memperburuk citra Amerika Serikat di mata dunia. Nah, selama kampanye 2008, Obama sudah menyinggung masalah perekonomian. Dilansir dari The Washington Post. Ia punya standar kemajuan rakyat Amerika Serikat yang dilihat dari beberapa banyak mereka mendapat pekerjaan, tabungan untuk investasi pendidikan, dan kenaikan pendapatan per keluarga. Setelah 2 periode masa kepemimpinan Obama, Profesor Hubungan Internasional Harvard University Stephen M. Walt melihat bahwa perekonomian Amerika Serikat cepat pulih jika dibanding negara-negara industri besar lainnya. Lebih dari 20 juta orang Amerika yang kekurangan layanan kesehatan kini bisa memilikinya. Kemajuan penting lainnya dalam sektor hak-hak sipil, terutama pengakuan terhadap LGBT dan beberapa isu minoritas lainnya, Obama mencatatkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat pertama yang mengakui hak-hak kaum LGBT dan melegalkan pernikahan mereka. Selama 8 tahun,
memerintah negeri Paman Sam, Obama mencetak sejumlah prestasi, memperbaiki sistem kesehatan, dan memperkuat hubungan dengan negara-negara di Asia Tenggara adalah buktinya. Walau hanya sebentar menetap di Indonesia, ingatan masa kecilnya tetap melekat dalam pikiran Obama. Saat berkunjung kembali ke Indonesia 2010 lalu, Obama mengungkapkan sukacitanya. Ia mengatakan ibu kota yang dikenalnya dulu sudah banyak berubah. Ia mengaku terkesan atas kondisi Jakarta yang saat ini sudah terisi dengan bangunan yang menjulang tinggi di beberapa ruas jalan. Selama menjabat sebagai presiden, tugas Obama tidak mudah karena pekerjaan rumah pendahulunya sangat berat. Antara lain sebanyak 4 juta orang kehilangan pekerjaan, serta ratusan orang kehilangan saudara di medan perang tak berkesudahan di Irak dan Afghanistan. Meski demikian, Obama juga meninggalkan pekerjaan rumah saat meninggalkan Gedung Putih. Selama memimpin, ada kebijakan-kebijakan Obama yang terhambat karena dinilai tidak sah oleh Partai Republik yang tak ayal menjadi partai oposisi. Dalam waktu 73 bulan, sektor swasta menambah 14,4 juta lapangan pekerjaan kepemimpinannya dan segera turun menjadi 5%. Selain itu, defisit anggaran juga turun sekitar 1 US$ triliun. Ia juga melakukan reformasi kesehatan di Amerika Serikat secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi Amerika naik secara signifikan melampaui negara maju lain. Meskipun demikian, pada era Barack Obama juga ada kelemahan seperti meningkatnya ketegangan antaras yang berawal dari kasus penembakan polisi. Ia juga mengakui kesalahan terbesarnya adalah campur tangan negaranya dalam konflik di Libya. Barack Obama itu memenangkan kampanye presiden selama 2 kali berturut-turut, yang artinya Obama menjadi presiden Amerika Serikat itu selama 2 periode. Dan saya banyak melihat bahwa Barack Obama itu adalah presiden terbaik di Amerika Serikat. Dan warga Amerika Serikat menginginkan Barack Obama menjadi presiden Amerika Serikat selamanya. Karena mungkin yang saya lihat, meskipun Barack Obama adalah presiden pertama yang berkulit hitam, namun Barack Obama berhasil merebut hati warga Amerika Serikat dengan pencapaian-pencapaian yang telah ia capai. Dia telah membuktikan bahwa dia pantas menjadi presiden karena memang di dalam dirinya terdapat darah
Amerika. Dan mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan, dan semoga video saya dapat memenuhi tugas UTS Sosiolinguistik. Dan mungkin sekian saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.